الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis 681 Abwaabus Shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu aku mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni, perintahkanlah aku bi'amalin dengan suatu amalan. Qal, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaika, tetapilah engkau, maksudnya kerjakanlah bisaumi, dengan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la idla lahu, tidak ada bandingannya. Qultu, aku mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni bi'amalin, perintahkan aku dengan suatu amalan. Ini adalah permintaan yang kali kedua. Qal, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaika bissaum, hendaknya kamu berpuasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu la idla lahu, tidak ada bandingannya. Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni bi'amalin. Kali yang ketiga ini. Qal, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i qal, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni, perintahkan aku bi amrin, dengan suatu perintah atau dengan suatu perkara yang fa'uni Allahu bihi, yang Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab amr tersebut. Qal, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaika bis-shaum, hendaknya engkau berpuasa, fa innahu la mithla lahu, sesungguhnya puasa enggak ada tandingannya. Masya Allah. Suatu ketika ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan aku mengenai amalan yang mendatangkan manfaat kepadaku. Dalam riwayat yang lain, murni dulluni ala amalin adkhulu bihil jannah. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang menjadikan aku masuk ke dalam surga dengan sebab amalan itu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau memerintahkan sahabat tadi untuk berpuasa. Fa innahu la idlalah, karena sesungguhnya puasa ini adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Ini hadis ini coba kita renungi bersama-sama. Yang pertama kali yang perlu kita renungi adalah murni bi amrin.
Murni bi'amalin. Orang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW meminta diperintah, minta disuruh amal. Inilah kehebatannya sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah manusia-manusia yang sangat-sangat suka dengan amal. Sangat-sangat senang dengan amal. Sehingga kalau datang kepada Nabi, itu datangnya minta disuruh amal. Kalau kita bagaimana? Usaha bagaimana biar tidak amal. Kalau ngaji, yang dicari adalah dalil-dalilnya tidak amal. Contohnya seperti bulan Ramadan. Maka andalannya santri apa? Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jadi yang diingat itu, bagaimana tidur itu tidak salah gitu. Padahal orang tuh kalau berpikir tidurnya aja ibadah, bagaimana dengan ibadahnya? Bagaimana dengan ngajinya? Bagaimana dengan zikirnya? Bagaimana dengan dia berbuat baik dengan sesama? Tapi karena kita ini adalah golongan manusia yang agak alergi dengan amal, maka yang dihafal itu adalah riwayat-riwayat yang arahnya itu meringankan amal. Umpamanya ada fadilah Ramadan 10 akhir Ramadan. Fadilahnya Ramadan itu banyak. Awal Ramadan ada fadilahnya, pertengahan Ramadan ada fadilahnya. Yang kita cari yang akhir Ramadan. Karena apa? 20 hari awal saya pengen santai. Nanti 10 akhir Ramadan pun amalnya gak tiap hari. Lailatul Qadar itu kan sudah dijelaskan oleh baginda Nabi memang 10 akhir. Tapi enggak yang genap. Mesti yang ganjil. Maka saya amal ketika ganjil. Masya Allah. Jadi kita ini keanehan makhluk hidup di akhir zaman ini. Ngaji untuk mencari cara biar tidak amal. Ketika mendengar kata-kata ini sunnah, pertama kali yang di pikiran kita apa? Oh berarti boleh gak dikerjakan. Bukan, oh Masya Allah ini sunnah Nabi nih. Bagaimana saya usaha mewujudkan? Enggak kayak gitu. Salat tarawih itu hukumnya gimana? Sunnah. Oh berarti boleh tidak dikerjakan. Masya Allah. Alangkah bedanya kita dengan para sahabat. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum enggak disuruh, datang kepada Nabi minta disuruh. Murni bi amalin. Murni bi amrin yang fa'uni Allahu bih. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan aku untuk suatu amal yang mendatangkan manfaat kepadaku dari Allah. Tunjukkan kepadaku mengenai satu amal yang aku bisa masuk surga dengannya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, alaika bissaum, tetapilah kepada engkau, maksudnya hendaknya kamu mengerjakan satu amal namanya puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu la idlalah, adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Karena amalan puasa ini amalan yang sangat-sangat istimewa. Amalan yang mendatangkan manfaat kepada kita, zahir kita, batin kita, komplit ada dalam puasa. Untuk segi zahir, Rasulullah SAW beliau bersabda, sumu tasihhu. Berpuasalah engkau akan sehat. Jadi orang berpuasa ini merupakan satu amalan yang ada keuntungan kepada zahir kita. Dengan kita puasa, lemak-lemaknya jadi berkurang, kolesterolnya berkurang.
lambungnya jadi istirahat sejenak, akhirnya dia bisa sehat kembali. Sumu tasihu. Itu dari segi zahirnya. Belum lagi dari segi batinnya. As-siyamu junnah, as-sawmu junnah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, was-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari hawa nafsu. Perisai dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasanya fadilahnya puasa. Puasa itu menjadikan orang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi termasuk cara yang diajarkan oleh Allah secara langsung dalam Al-Quran. Cara untuk menjadi orang takwa adalah dengan berpuasa. Nah, sedangkan manfaat dari takwa itu segalanya datang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dari segala masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari segala arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya digampangkan, ngajinya gampang, kubronya gampang, nulis Bukharinya gampang. Dakwahnya gampang, bikin pesantren gampang, nikahnya juga gampang. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, pahalanya diagungkan oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara puasa. Puasa menjadikan takwa, takwa menjadikan selesai masalah, takwa mendatangkan rezeki yang halal, yang barokah. Takwa mendatangkan urusannya mudah. Takwa mendatangkan dosa-dosanya diampuni. Maka sangat pantaslah kalau dikatakan baginda Nabi, alaika bisawm fa innahu la idlalah. Hendaknya kalian puasa, karena puasa itu adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Maka dari itu kita biasakan diri kita puasa. Insyaallah ya. Ini puasa yang dimaksud di sini bukan puasa Ramadan aja, puasa-puasa sunnah juga masuk di sini. Maka nanti setelah Ramadan, Syawal, setelah tanggal 1, mulai tanggal 2, mulai puasa. Insyaallah. Nah, dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW, kurang lebihnya siapa yang puasa Ramadan 1 bulan, kemudian wa adba'ahu sittam min Syawal, dan dia menyempurnakan 6 hari, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Orang kok dihitung puasa 1 tahun penuh itu pahalanya udah kayak apa itu? Maka kita banyak-banyak puasa, apalagi untuk santri-santri seperti kita yang masih muda-muda, tenaganya masih kuat-kuat, ini perlu dilemahkan tenaganya dengan puasa. Perlu dilemahkan nafsunya dengan puasa supaya kita ini menjadi orang-orang yang lurus, orang-orang yang terhindar dari segala kemaksiatan. Insyaallah ya. Kemudian yang selanjutnya timbul satu pertanyaan. Baginda Nabi Muhammad SAW kalau kita melihat di dalam hadisnya, maka kita akan menemukan beberapa perbedaan. Suatu ketika ada seorang sahabat radhiyallahu anhum, beliau datang. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, apakah amalan Islam yang paling baik? Maka Nabi menjelaskan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kamu memberi orang makan dan kamu salam, itu adalah amalan Islam yang terbaik. Nanti di kondisi yang lain, Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang paling utama? Maka beliau SAW bersabda, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu.
Dalam kesempatan yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, amalan apa yang paling afdal? Iman kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Dalam kondisi yang lain, kita juga menemukan hadis, alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Kalau kita membaca bab puasa, seakan-akan puasa ini amalan yang tak tertandingi. Kalau kita membaca bab keutamaan sholat, seakan-akan sholat itu adalah amalan tertinggi yang tak tertandingi. Kalau kita membaca bab jihad, maka kita menemukan, bukan seakan-akan, kita menemukan hadisnya jihad adalah amalan yang tertinggi. Kalau kita membaca bab akhlak, maka kita akan menemukan tut'imut ta'am adalah amalan yang tertinggi. Nah, terus tertinggi semua ini, terus yang tertinggi mana? Maka para ulama menjelaskan, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau itu memberikan penjelasan amalan tertinggi berbeda-beda itu karena beda-bedanya yang tanya. Ada seorang manusia, dia itu sholatnya sudah bagus, wiridnya sudah bagus, dakwahnya bagus, akhlaknya jelek. Atau akhlaknya kurang, atau dia itu berat berakhlak. Dia itu agak pelit umpamanya. Maka dinasihati oleh baginda Nabi, tut'imut ta'am. Amalan yang paling penting untukmu ini adalah memberikan makan. Kalau yang lain-lain kamu sudah bagus. Yang perlu diperbaiki itu adalah sedekahnya. Nanti ada lagi yang lain dilihat oleh Nabi. Oh, ini sholatnya sudah bagus. Sedekahnya sudah bagus. Nah, ini berangkat taskilnya ini perlu ditingkatkan ini. Nah, maka target oleh Nabi, wal jihadu fi sabilillah. Ada lagi orang tanya kepada Nabi, Nabi lihat, ini sedekahnya udah bagus, taskilnya jos, ini nggak pernah pulang-pulang nih. Nah, ini zikirnya juga luar biasa. Tapi ini sepertinya sholatnya perlu ditingkatkan orang ini. Maka targetnya Nabi, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Ada lagi seorang sahabat minta diperintah oleh Nabi. Maka dilihat Nabi, sedekahnya udah bagus, jihadnya sudah bagus. Sepertinya ini puasanya kurang orang ini. Maka alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Maka dari itu orang itu penting punya guru. Supaya apa? Supaya kita ini bisa dibimbing guru kita, amalan yang paling perlu untuk kita itu apa. Karena afdalul a'mal itu dilakukan oleh satu orang belum tentu itu adalah afdal untuk yang lain. Karena kepentingannya berbeda-beda. Contoh orang sakit jantung, ya afdalul a'malnya ya minum obat jantung. Ini ada orang sakit mah, ya afdalul obat, ya obat mah. Obat yang lain menyembuhkan, tapi kalau dia tidak minum obat mah nggak cepat sembuh. Maka disinilah orang itu amalan itu nggak usah ngarang sendiri, harus punya guru. Nanti gurunya ngelihat, oh anak ini kekurangannya, ini nggak pernah istighosah ini. Maka targetnya istighosah. Ini ada anak mamanya Darul Ifta, mutolaahnya luar biasa, ngajarnya biasa, subuh kesiangan terus. Ini kalau tanya Pak Kiai ya, soal perkara paling penting, Pak Kiai tidak mengatakan, oh kamu paling penting itu mutolaah, senang dia. Mutolaahnya udah jos kok. Masalahnya dalam sholat, targetnya sholat. Ini sholatnya udah bagus, dakwanya udah bagus, tapi dia ngajinya malas. Biasanya tintin taskilnya malas ngaji. Maka orang-orang yang dakwahnya jos, ngajinya jos, targetnya jangan dakwah lagi. Targetnya apa? Suruh ngaji. Sehingga akhirnya amal itu seimbang. Lah orang tuh kalau amalnya seimbang, ya ada zikirnya, ya ada sholatnya, ya ada puasanya, ya ada cari rezeki yang halalnya. Maka dilihat tuh indah. Tapi kalau orang itu menonjolnya satu sisi aja, nanti ada anehnya. Pakai mahkota tapi nggak pakai sarung,
nggak pakai celana, gimana bentuknya? Maka amal agama itu jangan dipilih-pilih. Semuanya dikerjakan, tapi yang dimaksimalkan adalah yang kita di dalamnya ada kekurangan. Siapa yang tahu kekurangan kita? Guru-guru kita. Maka dari itu orang itu perlu punya guru biar selalu dibimbing. Akhirnya amalnya itu semakin hari semakin menjadikan dia dekat dengan Allah. Semakin hari menjadikan tambah takwa, tambah diridhai oleh Allah. Semoga termasuk kita.